Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas buku dengan judul Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Jadi pada pelajaran psikologi untuk pekerjaan sosial, kami sarankan untuk membaca beberapa buku. Salah satunya adalah Tukang Kayu dan Pilar Kesuksesan. Jadi buku ini membahas tentang banyak hal, namun akan saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah alasan seseorang perlu mengembangkan diri. Jadi buku ini mengatakan bahwa ada dua sebenarnya poin dari mengapa manusia perlu mengembangkan diri. Yang pertama ada tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, dan kedua ada karena orang lain juga sedang mengembangkan diri mereka masing-masing. Jadi semua orang sedang berusaha untuk mengembangkan diri mereka masing-masing. Itulah alasannya kenapa kita juga harus mengembangkan diri kita masing-masing, karena tuntutan pekerjaan semakin tinggi. Nah, lalu ada dengan semakin kita mengenali diri kita sendiri, kita akan lebih mengenali hubungan kita, eksistensi dari hubungan kita dengan orang lain. Nah, lalu ada kunci dalam hubungan antar manusia itu adalah membuat orang lain merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan bangga dengan dirinya sendiri, memberikan dia kesempatan agar dapat bercerita tentang diri mereka sendiri. Nah, lalu gimana sih cara dari agar kita bisa membantu memenuhkan cita dari diri orang lain? Jadi pertama ada mendengarkan, menjadi pendengar kalau orang lain bercerita. Kita juga aktif saat mereka bercerita, kita responsif. Yang kedua ada menyatakan persetujuan saat mereka persetujuan dan dukungan saat mereka membuat pendapat. Lalu kita meminta tolong atau minta bantuan kepada orang lain, itu akan menumbuhkan citra diri orang lain. Lalu ada meminta nasihat, dan terakhir ada berekspresi sejujurnya. Kita berkata apa sejujurnya, apa yang kita rasakan kepada orang lain. Nah, perlu diingat bahwa kita tuh bisa meningkatkan citra diri kita dengan kita meningkatkan citra diri orang lain. Lalu buku ini juga membahas bahwa dalam teori komunikasi itu dikatakan bahwa apapun yang kita ucapin itu akarnya dari banyak hal, yaitu pertama ada pola pikir, ada latar belakang, ada latar belakang pendidikan, ada latar budaya, latar belakang pemahaman, bahan bacaan, keyakinan, dan lain-lain. Lalu hal yang perlu diperhatikan juga adalah agar orang lain paham dengan apa yang kita ucapkan. Di sini ada dua hal yang diperhatikan, bahwa orang yang kita ajak bicara bisa paham dengan apa yang kita bicarakan, bisa menangkap apa dari maksud yang kita bicarakan. Nah, kedua ada namanya hukum harapan. Jadi itu adalah dua hal yang perlu diperhatikan agar orang lain paham dengan apa yang kita ucapkan. Di sini bukunya juga membahas tentang keterpaksaan dalam bentuk rasa takut yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan maksimal. Jadi ketakutan tuh dan keterpaksaan tuh bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Nah, di sini juga mention tentang intuitive ability, yaitu kemampuan yang hanya aktif atau keluar saat keadaan terdesak. Nah, ini relevan dengan tadi, keterpaksaan dalam bentuk rasa takut yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan maksimal. Sekian. Oke, jadi kita akan membahas secara singkat terkait buku Fortune Favor the Lady, di mana di sini diawali dengan mengenali potensi diri, di mana mengenali potensi diri sendiri itu dimulai dari otak dulu, di mana otak tuh isi otak manusia tuh ada 3 bagian. Pertama ada neocortex, itu di bagian tepi otaknya. Terus ada sistem limbik atau otak tengahnya, dan juga ada otak reptil. Terus dilanjut dari di buku itu pun ngebahas terkait bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Itu ada 2 cara atau 2 langkah. Dimana yang pertama harus berpikir mampu meraih setiap kesempatan ataupun peluang yang diinginkan. Yang kedua, berpikir siap mendapat atau meraih yang melebihi dari ekspektasi. Terus balik lagi terkait dengan tadi otak, itu ada cara untuk kita memaksimalkan potensi otak yang kita punya. Ada 3 bagian, dimana yang pertama adalah kita harus merangsang otak atau kerja otak kita agar bisa diasah terus dan juga
semakin mengenali dari potensi otak kita. Yang kedua itu ada elaborasi dari pemikiran dengan orang lain. Jadi elaborasinya mungkin seperti diskusi dengan orang lain ataupun dengan teman-teman. Yang ketiga adalah gunakan otak kiri dan kanan itu secara seimbang, jangan terlalu membebankan ke salah satu bagian otak saja. Dan juga ada kita terkait dari potensi emosi, dimana menurut dari Daniel Goleman yaitu setiap kegiatan dapat mempergolakkan pikiran, perasaan, nafsu serta setiap keadaan yang meluap-luap itu disebut dengan emosi. Nah, emosi pun juga merujuk pada sebuah perasaan mendalam yang ditujukan kepada sebuah objek. Terus di potensi emosi itu terbagi menjadi yang pertama ada EQ atau emotional quotient, yaitu penjelasan atau pengertian adalah merujuk pada kemampuan perasaan diri sendiri serta perasaan orang lain, dimana kemampuan mengaplikasikan diri sendiri serta kemampuan mengelola emosi diri sendiri dengan baik dan dalam hubungannya dengan orang lain. Itu yang kedua dari aspek-aspek kecerdasan diri, dimana aspek-aspek ini tergolong banyak ada dari mana. Yang pertama adalah kesadaran diri, dimana kesadaran diri ini kita mampu mengenali emosi kita sendiri. Terus kedua ada pengenalan diri, dimana pengenalan diri ini mampu mengelola emosi diri juga. Motivasi, dimana motivasi ini mampu memotivasi diri sendiri. Empati, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus yang kelima ada keterampilan sosial. Itu ada emosi sama dengan belajar. Apa itu emosi sama dengan belajar? Dimana otak tuh menerima informasi terlebih dahulu, dilanjut dengan memasukkan ke otak tengah dan juga dilanjut dengan otak berpikir. Nah itu tuh termasuk ke dalam psikologi sosial, atau menurut dari psikologi sosial, untuk dapat belajar dengan optimal harus memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki atau yang disimpan dirinya, baik itu dari pikiran, tubuh, terus emosi dan semua indera. Terus dilanjut juga ada variasi dari kecerdasan, dimana variasi kecerdasan ini ada 8 poin. Pertama itu ada kecerdasan linguistik, kedua itu ada kecerdasan matematis atau logis, ketiga ada kecerdasan visual atau spasial, keempat itu ada kecerdasan musikal, kelima itu ada kecerdasan fisik, keenam itu ada kecerdasan interpersonal, ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Ini variasi-variasi kecerdasan ini dikemukakan atau disebutkan oleh Howard Gardner yang membagikan kecerdasan manusia ke dalam 8 poin ini, seperti itu.